Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifan Sahrul, NRP 256302100, Prodi D3 Teknika, kelas E, Eko. Di sini saya akan menjelaskan definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputasi seperti komputer, printer, dan server yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagai sumber daya. Koneksi ini bisa dibangun menggunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsi utama jaringan komputer ada 4. Yang pertama, berbagai sumber daya. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan sumber daya dan terhubung ke jaringan seperti printer, scanner, atau penyimpanan data. Kedua, berbagai informasi. Memungkinkan transfer data, file, dan aplikasi antar perangkat dengan cepat dan efisien. Ketiga, komunikasi. Memfasilitasi komunikasi antar pengguna melalui email, pesan instan, atau panggilan video. Dan terakhir, keempat, efisiensi penyimpanan. Menyimpan data secara terpusat di server yang memudahkan pengelola dan pencadangan data. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama, LAN. Kepanjangannya Local Area Network. Jaringan yang mencakup area kecil seperti kantor dan rumah. Kedua, MAN. Panjangan MAN adalah Metropolitan Area Network. Jaringan yang lebih luas dari LAN dan mencakup satu kota. Ketiga, WAN, Wide Area Network. Jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan bisa menghubungkan negara atau benua. Dan terakhir, PAN. Kepanjangan PAN adalah Personal Area Network. Jaringan yang menghubungkan perangkat pribadi dan jarak dekat seperti handset, Bluetooth, ke ponsel. Yang kedua, saya akan menjelaskan topologi jaringan komputer beserta kelebihan dan kekurangan. Kalau topologi jaringan sendiri adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, baik menggunakan kabel maupun non-kabel. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. A. Topologi bus. Topologi bus menghubungkan komputer secara serial dengan satu kabel utama sebagai jalur transmisi data. Kelebihan topologi bus sendiri ada 2. 1. Sederhana dan murah untuk diinstal. Dan kedua, tidak memerlukan banyak kabel. Kekurangan topologi bus sendiri ada 3 jenis. 1. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Kedua, performa menurun ketika ada terlalu banyak perangkat yang terhubung. Dan ketiga, sulit untuk mendeteksi kesalahan. Dan kedua, topologi ring. Topologi ring adalah menghubungkan setiap perangkat dalam bentuk cincin terhubung di mana data mengalir dalam satu arah, searah jarum jam atau sebaliknya. Kelebihan topologi ring sendiri ada 2. Yang pertama, hemat penggunaan kabel. Dan 2, tidak terjadi tabrakan data karena aliran data yang teratur. Kekurangan topologi ring sendiri ada 3. 1. Sulit untuk melakukan troubleshooting. Kedua, jika salah satu koneksi terputus, seluruh jaringan akan terganggu.
Dan 3, pengiriman data harus menunggu giliran menggunakan token. Ketiga, topologi star. Topologi star menghubungkan setiap perangkat ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch. Kelebihan topologi star ada 3, yaitu pertama, mudah dalam mengidentifikasi masalah. Kedua, pemasangan dan pengelola relatif sederhana. Dan ketiga, jika satu perangkat rusak, tidak akan mengaruhi jaringan lainnya. Kekurangannya sendiri ada 3. Yang pertama, membutuhkan lebih banyak kabel. Kedua, sangat bergantung pada perangkat pusat. Jika hub rusak, seluruh jaringan akan mati. Ketiga, biaya lebih mahal karena membutuhkan perangkat penghubung pusat. Keempat, di sini saya akan menjelaskan topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke setiap perangkat lainnya, menciptakan banyak jalur rendunan. Kelebihannya topologi mesh sendiri ada 3, yaitu sangat andal karena banyak jalur data. Kedua, keamanan data terjamin. Dan ketiga, jika jalur rusak, data dapat dialirkan melalui jalur lain. Dan di sini saya akan menjelaskan kekurangannya topologi mesh sendiri. Di sini ada 2. Instalasi, yang pertama instalasi dan konfigurasi rumit. 2, membutuhkan banyak sekali kabel dan koneksi sehingga biaya sangat mahal. Dan di sini saya akan menjelaskan yang kelima, topologi tree. Topologi tree adalah gabungan topologi bus dan star, di mana beberapa topologi star dihubungkan ke satu kabel utama, seperti topologi bus sendiri. Kelebihan topologi tree di sini ada 2. Yang pertama, mudah untuk dikembangkan dan dikelola. Dan yang kedua, cocok untuk jaringan yang lebih besar. Dan di sini ada kekurangannya. Kekurangannya sendiri ada 2. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Dan yang kedua, memerlukan banyak kabel dan perangkat keras. Dan di sini yang keenam dan yang terakhir, di sini adalah topologi hybrid. Topologi hybrid sendiri menghubungkan 2 atau lebih topologi yang berbeda untuk menciptakan jaringan yang lebih fleksibel. Kelebihannya sendiri ada 3. Yang pertama, sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua, memiliki performa yang baik. Dan yang ketiga, mudah untuk diperlukan. Di sini kekurangan topologi hybrid ada 2. Yang pertama, instalasi konfigurasi sangat rumit. Dan yang kedua, biaya sangat mahal karena membutuhkan banyak komponen. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.